Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa lagi untuk melanjutkan pembelajaran. Namun sebelum kita masuk ke materi yang berkaitan dengan perbedaan iman dan ilmu pengetahuan, alangkah baiknya kita awali dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin. Bagaimana kabarnya semua? Pada hari kemarin kita sudah belajar tentang apa? Masih ingat? Masih ingat? Siapa yang masih ingat pelajaran kemarin? Oke, hari ini kita akan lanjutkan ya untuk pembelajaran yang berkaitan tentang ilmu iman dan ilmu pengetahuan. Saya ingin bertanya, kira-kira si Ali, Hadir ya, Hadir Ali, dari mana ada Ustaz? Dari 00510. Bagaimana pengalaman pelajarannya? Kira-kira pelajaran apa yang paling yang tidak disukai? Ada nggak? Apa itu? Matematika. Yang lain? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Yang sebelah sana? Apa? Ya? Apa? Bahasa Indonesia. Yang bahasa Inggris, Ustaz, kenapa? Apa masalahnya? Karena susah ucapannya ya. Memang berbeda ya yang dihadapi oleh kita semua, terutama mahasiswa. Pengalaman pelajarnya, ada yang takut bahasa Inggris, ada yang takut matematika. Padahal matematika itu penting sekali ya. Kalau mau belanja, kalau nggak ngerti matematika, berhitung apa terjadi coba. Uangnya 50.000, jajan dia di Indomaret, kembaliannya nggak tahu, nanti bisa diolok ya. Nah ini bahaya gitu. Nah, sekarang kita akan belajar ini perbedaan iman dan ilmu pengetahuan. Ada yang tahu kira-kira apa itu iman ya? Ustaz, apa itu adalah kepercayaan? Iman itu kepercayaan. Yang lain keyakinan, diucapkan dengan lisan. Oke. Silakan. Apa itu ilmu Ustaz? Ilmu apa? Silakan. Ilmu adalah pengetahuan yang sudah diteliti oleh penelitian sehingga sudah ditentukan secara rasional dan diterima oleh banyak orang. Dalam hal ini kita akan bagi kelompok, bagi 3 kelompoknya ya, bagi 3 kelompok. Nanti ada kelompok A, kelompok B, ada kelompok C. Masing-masing nanti harus aktif semua ya. Jadi yang kelompok A nanti akan diberikan materi ya, materi yang berkaitan dengan iman dan ilmu pengetahuan. Namun sebelum kita diskusi, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama ya, materi-materi yang kita bahas pada hari ini, insya Allah ini apa itu pengertian daripada iman dan ilmu. Kemudian yang kedua, perbedaan iman dan ilmu pengetahuan. Apa sih perbedaan ilmu dan apa perbedaan iman dan ilmu itu? Kemudian yang ketiga adalah rukun iman. Nah, rukun iman di dalam agama Islam. Ya. Kemudian iman kepada Allah, kemudian hubungan iman dan
pengetahuan. Kemudian Allah dan Tuhan dalam kajian Islam. Yang terakhir baru pendidikan keimanan dalam Islam. Nah, ada berapa poin? Ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Itu nanti saya satu aja yang pengertian yang saya bahas ya. Setelah itu baru kita diskusi. Dalam diskusi ini mahasiswa saya suruh untuk membaca, menelaah, ya, mengamati, mencermati daripada teks pembelajaran kita pada hari ini. Yang mana harus dibaca, nanti kita bagi kelompoknya nanti. Yang pertama, pengertian tadi. Apa sih iman? Tadi disampaikan tadi ya, saya menjawab iman adalah kepercayaan, keyakinan. Ya, ada yang mengucapkan dengan lisan, kemudian digunakan dengan hati. Kita lihat pengertian daripada iman dalam pengetahuan. Ya. Apa itu iman? Iman dapat diartikan berarti percaya atau keyakinan. Ya, dalam Islam iman itu adalah keyakinan dalam hati, bukan diucapkan. Ya, itu iman. Kemudian dengan lisan, jadi tidak hati aja, tapi diceritakan apa yang kita imani. Ya, makanya ada rukun iman. Diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan. Jadi 3 komponen ini, kalau dia menyatu, maka dia iman seorang itu menjadi utuh, ya, utuh, tidak bisa dipisah-pisahkan. Ya, ketika orang itu beriman, maka dia akan berkata yang baik, dia akan berperilaku yang baik. Kalau dia hanya saya beriman kepada Allah, datang perintah Allah, dia tidak sholat, datang waktu sholat, Allahu Akbar, tapi tidak sholat, gimana imannya? Nah, itu perlu dipertanya. Jadi masalah keimanan. Ya. Nah, kemudian sumbernya itu dari mana itu tentang keimanan? Nah, dari hidayah dan keterbukaan hati. Iman itu kalau ada hidayah dari Allah, ya, orang yang diinginkan baik oleh Allah, yasra sadrahu lil Islam, dia mudahkan hatinya untuk menerima Islam. Makanya hidayah itu milik Allah yang hak, ya, hak Allah yang berikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Apa semuanya beriman atau tidak? Padahal nanti. Makanya innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa berikan hidayah kepada orang yang dicintai, ya, tetapi Allah memberi hidayah kepada orang yang engkau kehendaki. Kehendak Allah. Ya. Nah, itu tentang keimanan, ya. Nah, kedua tentang pengetahuan. Apa itu pengetahuan? Pengetahuan itu kalau dalam bahasa Arab itu ilmu. Ya kan? Ilmu, tahu. Pengetahuan dibahasakan dengan tahu. Kemudian diperoleh melalui pengamatan. Ilmu itu tentu kenapa kita jadi tahu? Kita bisa menghafal rukun Islam, rukun iman karena dibaca. Ya kan? Kenapa kita bisa baca hafalan Fatihah? Kenapa kita bisa hafalan Fatihah? Karena sering dibaca dan sering didengar. Itu ada proses. Nah, dari mana tadi? Pengamatan. Kita tahu misalnya, oh itu buah mangga, karena kita lihat. Ya. Kemudian dari pengalaman dan penelitian, jadilah dia menjadi ilmu. Itu ilmu. Lain halnya dengan iman itu lain. Ya, kalau ilmu ini ada usaha, ya, ada usaha melalui apa tadi? Pengamatan. Ya, pengalaman dan kita amati, ya, makanya ayat-ayat Allah di dalam disebut itu. Ya, oke. Sekarang silakan dibaca
Ya, kita diskusi. Kemudian apa hasil yang dibaca tadi? Boleh dibuka materinya, kita diskusi ya. Oke. Udah semua? Sudah? Sudah ya. Nah, baiklah, saya rasa itu saja pembelajaran kita pada hari ini yang berkaitan dengan iman dan ilmu pengetahuan. Ya, maka apa yang kita pelajari pada hari ini ya bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam hidup. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, pertama, iman dan ilmu pengetahuan memiliki sumber dan cara kerja yang berbeda. Kemudian yang kedua, iman membentuk keyakinan dan nilai hidup. Kemudian yang ketiga, ilmu pengetahuan membentuk pemahaman rasional. Kemudian terhadap yang keempat, keduanya ini saling melengkapi. Iman dan ilmu ini tak bisa dipisahkan. Ya, dia saling melengkapi. Jadi sebagai tugas terakhirnya, nah ini ya nanti kerjakan di rumah. Ya, demikian ya yang dapat kita bahas. Syukran ala ihtimamikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.